Mudah tapi sulit. Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan surga dengan banyak perumpamaan, seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana, penabur benih, fondasi bangunan rumah, gandum di antara ilalang, ragi, dan juga tentang pukat. Mengapa Yesus menjelaskan hal kerajaan surga dengan perumpamaan? Matius 13 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan menjelaskan bahwa hal kerajaan surga sangatlah sulit untuk dimengerti jika kita tidak ada kerendahan hati untuk bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi, jika kita merendahkan hati dan mau menerima korban penebusannya di kayu salib dan taat akan perintahnya, terus berjuang mencari kebenaran dan kasih karunia, tidak boleh kita berhenti. Karena pertumbuhan iman kita atau kemerosotan iman kita tidak begitu tampak bedanya secara kasat mata. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Kisah tentang seorang muda kaya yang begitu taat menjalankan ibadahnya, tetapi begitu berat ia melepaskan atau meninggalkan harta kekayaannya untuk ikut Yesus. Sehingga Yesus katakan, hal ini sulit bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita bandingkan dengan seorang penjahat di sisi salib Yesus. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada dua penjahat yang ikut disalib bersama Yesus. Yang seorang mengejek Yesus, tapi yang seorang bertobat. Ada dua sikap manusia terhadap pengorbanan Yesus. Pertama adalah menolaknya, dan yang kedua adalah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di saat kita terjepit, tidak ada jalan keluar lagi, kita baru berserah dan percaya kepada Tuhan. Itu pun masih ada orang yang keras kepala dan tetap menolaknya. Jika kita merendahkan hati dan mau terima Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita akan selamat, walaupun di saat-saat akhir. Nah, bagaimana kita menyikapinya saat ini? Selama kita masih memiliki waktu, apakah kita mau merendahkan diri, percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, dan taat kepada perintahnya? Ini merupakan sesuatu yang mungkin dan mudah dilakukan, tetapi akan menjadi sulit dan mustahil jika kita masih mencintai hal-hal duniawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.